Hebat, gitu ya. Nanti buku punya ini. Perhatikan, buku punya apa sayang? Ya, nanti dibagi bukunya ke teman-teman. Ya, nanti tuliskan apa yang menjadi keyakinan kelas yang akan kalian taati. Oke, siap? Siap belajar? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Duduk dulu. Nah, Yusuf tahu nggak dipanggil Bu Guru ke sini? Enggak. Nggak tahu.
guru itu sering melihat Mas Yusuf kok datang terlambat ya? Iya. Iya. Kenapa? Karena aku dibeliin HP ayahku yang baru dan aku pada dengan HP kesenangan sampai nggak tahu waktu. Oh, sampai nggak tahu waktu. Terus boboknya malam-malam ya? Iya. Oh, bobok malam. Akhirnya terlambat ke sekolah. Oh, nah makanya kemarin itu Bu Guru WA sama ibunya Mas Yusuf. Mas Yusuf kenapa ya datang terlambat? Ternyata bangunnya kesiangan. Betul tidak? Iya. Iya, betul. Nah, Mas Yusuf tahu tidak kalau main HP terlalu malam itu dapat menyebabkan bangun kesiangan? Iya. Iya, tahu ya. Nah, boleh sih sebenarnya main HP, tapi tidak boleh lupa waktu. Nah, Bu Guru pengen tahu loh, kalau main HP itu lupa waktu, terus tidurnya larut malam, terus datangnya ke sekolah itu menjadi kesiangan toh, terus terlambat toh. Nah, itu berarti Mas Yusuf sadar tidak itu kalau itu salah apa benar? Salah. Berarti harus apa? Tidak melanggar aturan lagi. Oh, tidak melanggar aturan lagi. Oke, berarti Mas Yusuf masih ingat ya keyakinan kelas kita itu kalau datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Ya, tidak boleh terlambat. Nah, kalau kita sudah tahu keyakinan kelas yang dibuat itu tidak harus disiplin dan tertib, maka kalau datang terlambat itu berarti melanggar aturan. Sekarang guru pengen tahu apa yang ingin Mas Yusuf lakukan nanti biar tidak terlambat. Mengurangi apa? Mengurangi main HP. Yang terlalu malam gitu ya. Besok kalau main HP itu boleh-boleh, tapi harus jangan lupa waktu gitu ya. Jadi bagus sekali Mas Yusuf sudah mengakui kesalahan. Maka besok lagi ingat ya peraturan sekolah itu kalau datang harus disiplin, tertib, jangan terlambat. Iya, itu ya. Iya. Terima kasih. Ya, tarik dulu. Ya, terima kasih Mas Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Joko Prayitno, MPD selaku Kepala SD Negeri Pajang 4. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Pajang 4. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Neni Dia Safitri, SPD. Acara yang pertama, Bapak Ibu perkenankan saya menyampaikan. Acara yang pertama ialah pembukaan, kemudian dilanjutkan diseminasi budaya positif oleh Ibu Neni Dia Safitri. Acara yang ketiga ialah tanya jawab dan yang keempat ialah penutup. Bapak Ibu, mari kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Selanjutnya, pemaparan diseminasi budaya positif oleh Ibu Neni Dia Safitri, SPD. Kepada Ibu Neni kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kebetulan ini Bapak Kepala Sekolah baru ada dinas, ada undangan rapat dinas, maka tidak ada sambutan. Dan terima kasih rekan-rekan guru dari SD Pajang 4 yang senantiasa mendukung saya dalam mengikuti diseminasi dalam rangkaian tugas dari modul 1.4 tentang budaya positif dari program guru penggerak angkatan 11 yang saya ikuti dari Kota Surakarta. Baiklah Bapak Ibu, jangan tegang ya, semangat dulu, semangat dulu, oke? Oke. Itu
positif yang harus saya tularkan ke teman-teman dan bisa nanti diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam sekolahan kita. Oke, siap ya teman-teman? Siap. Bapak semangat. Terima kasih. Lanjut, Bu, nanti saya di operatorin sama salah satu guru ya. Oke. Iya, saya lanjut, Bu. Nah, pantun dulu. Saya biasanya pantun dulu, oke? Jangan lupa bilang cakep. Walaupun saya cantik, tapi bilangnya cakep aja ya. Siap, lem diganti dengan selotip. Cakep. Tak ada rotan, akar pun jadi. Cakep. Inilah desiminasi budaya positif. Cakep. Untuk panjenengan guru sejati. Cakep. Terima kasih, Bu. Nah, rancangan tindakan aksi nyata yang saya lakukan di awal, murid itu tidak menyukai suatu aturan. Karena jika melanggar itu, tahunnya murid itu akan mendapatkan hukuman. Nah, di mana hukuman itu bagi para murid kita, anak-anak itu, ternyata hukuman itu menjadikan murid itu menjadi malu dan nanti menjadi patah apa ya, ide, nggak percaya diri dan lain-lain. Jadi menurut mereka kalau melanggar aturan pasti mendapatkan hukuman. Nah, maka di sini ada tujuan dari aksi nyata yang ingin saya desiminasikan ke teman-teman itu. Tujuannya menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal, kemudian menciptakan murid yang merdeka dengan disiplin diri yang kuat. Yuk. Tolak ukurnya, yang pertama terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama guru dengan murid. Yang kedua, murid mampu menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuatnya. 5 masa tindakan. Yang pertama, meminta izin kepala sekolah untuk melakukan desiminasi. Alhamdulillah sudah saya laksanakan. Izin kepada atasan saya langsung, yaitu Bapak Kepala Sekolah, untuk mengadakan desiminasi tentang budaya positif dan diizinkan. Alhamdulillah di hari ini saya bisa melaksanakan, tak lupa dengan dukungan panjenengan semua, guru-guru hebat, teman-teman yang nantinya juga bisa mengikuti jejak, mengikuti guru penggerak seperti saya. Amin. Ya, kita majukan pendidikan bersama-sama karena kita berjalan sendiri tidak bisa, tapi harus bareng-bareng. Yang kedua, mengajak rekan guru. Nah, kali ini saya sudah melaksanakan lini masa tindakan yang kedua, yaitu mengajak guru-guru untuk melakukan desiminasi pemahaman budaya positif. Jadi setelahnya ini pun nanti tidak hanya berhenti di Bapak Ibu guru semuanya. Jadi panjenengan juga punya jalur, punya langkah untuk selanjutnya mendefinisikan lagi ke guru-guru yang lain. Karena kan kita pendidikan itu luas ya, tidak harus di dunia pendidikan saja yang kita kenalkan budaya positif, akan tetapi ke lingkungan masyarakat pun, karena kolaborasi dari pendidikan itu ada unsur guru dan juga masyarakat. Terlebih dukungan orang tua untuk berkolaborasi mewujudkan pendidikan nasional yang mencapai tujuannya itu sangat diperlukan sekali. Untuk yang ketiga, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas. Lanjut. Nah, budaya positif itu sendiri apa? Ternyata budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Lanjut. Nah, konsep inti dari budaya positif itu sendiri ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, yang terakhir segitiga restitusi. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu yang pertama tadi?
Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kita sering mendengar di kurikulum merdeka itu sering digaungkan pembelajaran berdiferensiasi, gitu ya. Ada yang bisa menjelaskan? Bu Isti, coba Isti jelaskan berdiferensiasi itu apa? Ada? Iya. Apa Bu? Iya, menurut pengetahuan saya berdiferensiasi itu pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan gaya belajar murid. Yang kita tahu semuanya bahwa ada beberapa gaya belajar murid, ada yang tipe auditori yaitu dengan cara mendengar, kemudian ada yang visual dengan melihat, kemudian juga ada kinestetik dengan cara mempraktekkan. Tetapi sebenarnya kalau menurut saya itu anak-anak tidak bisa murni gitu dalam gaya belajarnya. Mungkin ada kombinasi begitu. Jadi mungkin bisa auditori dengan visual ataupun visual dengan kinestetik. Mungkin seperti itu. Ya, betul sekali ya. Jadi kita itu di era kurikulum merdeka itu bisa menjadi pelayan. Jadi inti dari kurikulum merdeka itu berpihak pada murid, di mana kita bisa melayani berbagai bentuk gaya belajar anak-anak sesuai dengan bakat mereka, sesuai dengan apa yang mereka punya. Itu kita bisa menjadi fasilitator, bisa menjadi pembimbing, melayani untuk kedepannya anak-anak itu bisa mencapai tujuan sesuai dengan bakat dan minatnya sendiri. Next. Nah, setelah kita ketahui bahwa tujuan yang pertama dari kurikulum merdeka yaitu terwujudnya siswa, selain yang berpihak pada murid tadi, kita tetap harus mempertahankan prinsip bahwa profil pelajar Pancasila yang akan kita bentuk, yang akan kita tuju endingnya dari output anak-anak atau murid-murid kita itu yang mempunyai akhlak, yang punya iman dan bertakwa pada Tuhan, akhlak mulia, mandiri, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, dan bernalar kritis. Nyanyi dulu Bu. Nyanyi apa? Oh ya, beriman dan bertakwa pada Tuhan dan Esa, dan bertakwa mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, lupa ya, padahal itu ya yang sering kita nyanyikan setiap pagi hari ya. Jadi anak-anak itu biar tahu, oh ternyata aku tuh harus begini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Nah, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Untuk stimulus respon, realitas kehidupan kita sama, tapi teori kontrolnya berbeda. Kemudian semua orang itu melihat hal yang sama, namun sesuai teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, akan tetapi ternyata orang lain itu punya pandangan dan memahami caranya mereka dengan dunia itu berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, akan tetapi semua perilaku itu pasti memiliki suatu tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, akan tetapi teori kontrol itu menyatakan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, akan tetapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol menyatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, next. Nah, di sini disiplin positif, karena tadi tema dari modul yang saya pelajari dari budaya positif itu dari awal itu harus kita terapkan disiplin positif. Kalau mendengar kata disiplin biasanya itu kita identik dengan taat, gitu ya. Disiplin itu pasti taat, tepat waktu, gitu ya. Akan tetapi sesuai aturan, gitu ya. Dan maka anak-anak itu kalau kita perhatikan setiap harinya kalau ke sekolah itu
taunya anak-anak itu aku disiplin nih tepat waktu, yang penting gini aturannya gitu, takutnya nanti dihukum. Anak-anak itu melihatnya dari sisi itu, takutnya ada hukuman. Jadi cara mendisiplinkan anak itu memang susah sekali. Akan tetapi di situ kita harus menekankan ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan. Jadi bukan mengejudge, bukan menganggap kalau kamu tidak disiplin itu hukuman. Jadi yang nanti bisa saya paparkan di sini juga, ternyata posisi kita ke anak itu tidak selalu menjadi penghukum, karena kita lebih cepat sekali mendoktrin anak. Datang terlambat, satu sebentar ada ya, kita dengarkan ada dulu. Boleh disambil loh ibu-ibu, nanti jangan semangat, jangan ngantuk ya, karena ini kita siang sore menjelang sore. Silakan dimakan dulu sambil istirahat. Silakan di ini dulu di nanti kan nanti kan Bapak Guru mau saya ajak menjadi murid dan menjadi guru. Saya suruh praktek menyelesaikan permasalahan ya. Jadi bukan menjadi penghukum tapi menjadi seorang manajer loh. Manajer perusahaan juga boleh. Manajer apa? Pembelajaran juga. Oke. Lanjut ya, nanti keburu sore. Disiplin positif itu ternyata cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dari semua kegiatan yang dilakukannya, dari segala hal mereka bisa melakukan. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi biar dia itu keluar sendiri dari dirinya, sadar diri dari dalam, tidak ada pengaruh-pengaruh luar dari eksternal yang mempengaruhi dia berubah. Lanjut. Nah, di sini sebelum kita tahu anak menyatakan anak ini salah karena apa, karena kita tahu bahwa setiap anak itu memiliki suatu kebutuhan dasar, di mana yang namanya kebutuhan itu kan memang harus dipenuhi gitu ya. Jadi selain kebutuhan pokok kita tidak, itu ternyata murid-murid kita itu punya kebutuhan dasar, di mana kita sebagai pengajar, sebagai guru itu harus mengenal dan harus paham ada anak A, B, C, D dan seterusnya itu kebutuhan dasarnya tidak sama dalam pemenuhannya. Jadi terkadang anak misalkan ada yang
sudah dipenuhi cinta kasihnya, ternyata anak itu tidak punya kebebasan. Kemudian anak itu udah dipenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup, ternyata anak itu tidak mendapatkan kasih sayang seperti itu. Jadi kita memang harus ekstra ini mengenal kebutuhan anak-anak itu, mereka itu kurang butuh apa. Nah, kita menjadi pelayan anak-anak dalam kebutuhan dasarnya. Ada kesenangan, bertahan hidup, kebebasan, penguasaan, cinta dan kasih sayang. Oke, next. Nah, motivasi perilaku manusia dari kesenangan, kebutuhan dasar manusia seperti cinta kasih, ternyata motivasi perilaku. Kita termotivasi nih, misalkan seperti kita kalau jatuh cinta gitu kan ya teman-teman ya, itu kan termotivasi nih ingin meraihnya gitu kan ya. Anak-anak juga sama, ternyata motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan. Jadi kalau sudah cinta, sudah senang belajar, berangkat ke sekolah, itu mereka pasti punya kesadaran berangkat dengan senang nih, sampai sekolah ketemu guru cantik gitu ya, bapak ganteng, sama teman-teman yang sayang gitu tuh, termotivasi untuk biar aku tidak mendapat hukuman, berarti berangkat lebih pagi gitu biar tidak terlambat. Untuk mendapatkan imbalan bisa jadi biasanya guru itu kalau yang tidak telat itu dapat bintang loh, nanti kalau sudah akhir semester nanti dikasih hadiah loh, kayak gitu juga kan ya. Tuh, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Maka yang namanya hukuman, yang namanya dihukum pasti kan sakit. Dan tahunya anak itu kalau mendapat hukuman pasti mereka ngapain nyaman? Nah, pasti mereka tahu kalau salah gitu kan ya. Kalau yang namanya salah pasti takutlah pasti mendapat hukuman. Bisa menyakitkan karena tidak nyaman mereka itu, sudah tidak pede percaya diri dengan teman-teman. Kemudian murid itu menjadi takut, menyiksa, murid menyembunyikan kesalahannya karena takut mendapat hukuman gitu. Terus murid menjadi tidak ramah, dia condong untuk menyendiri, merenung, mengecilkan diri karena merasa malu, karena memang hukuman itu sifatnya membuat malu supaya jera. Tapi ternyata tidak semua anak itu kalau mendapat hukuman akan jera, karena itu bisa berulang-ulang. Seperti ada suatu kasus anak itu memang caper kan, kadang cari perhatian, dihukum nggak apa-apa, saya seneng kok. Misalkan ada anak rame terus di belakang, kita suruh nak maju ke depan, di depannya guru. Itu kan kita niatnya kasih peringatan kan ya, hukuman. Tapi anak itu malah senang, besok aku duduk di sini lagi ya Bu, gitu. Karena apa? Ternyata kembali lagi ke kebutuhan dasarnya si anak itu, kemungkinan dia itu kurangnya kasih sayang, kurangnya perhatian. Jadi merasa sebenarnya Bu guru niatnya menghukum dia, tapi dia malah justru terpenuhilah kebutuhannya dengan mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Jadi terkadang hukuman itu bagi kita seolah-olah membuat jera dia, ternyata itulah yang dibutuhkan mereka itu. Kemudian penghargaan itu ternyata tidak efektif, Bapak Ibu, merusak hubungan atau sifat iri. Jadi efeknya memang sangat luar biasa, mematikan kreativitas, betul, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Jadi menghukum dengan sistem ranking itu seolah-olah kayak tanpa sadar kita itu menganggap, misalkan di peringkat nih ranking 1 sampai sekian gitu ya, yang sampai ke sekian itu seolah-olah dia terhukum sendiri. Itu berarti nggak dapat peringkat ini, saya merasa kan terus minder sendiri, terus merasa tidak mampu dan akhirnya malu seperti itu. Maka di kurikulum Merdeka ini kan kita memang tidak ada peringkat sebenarnya kan, yang kita tahu teman-teman, semua anak itu unik. Mereka itu berkembang sesuai dengan bakat dan minat yang mereka punya dari dalam diri. Next. Konsep disiplin dengan
sukses, maka di sini kita mengajarkan bukan lagi hukuman dan penghargaan, akan tetapi nanti kita mengenalkan apa itu konsekuensi, apa itu yang namanya restitusi gitu. Jadi konsekuensi itu lebih kalau menurut saya itu lebih tepat karena seperti gini, saat olahraga nih ya, datang terlambat, lari mengelilingi lapangan 1 kali, itu hukuman atau konsekuensi ya? Konsekuensi mungkin bisa untuk hukuman karena harus berupa fisik. ya boleh bisa, karena gini, kalau konsekuensi itu kasusnya misalkan tidak mengerjakan PR, kamu tidak mengerjakan PR, silahkan dikerjakan, kan berarti dia belum melaksanakan kewajiban itu, tugas itu, tapi endingnya kan dia bisa mengerjakannya. Jadi konsekuensi itu antara sebab sama akibatnya itu masih satu benang merah, ditarik masih ada tujuannya. Tapi kalau tadi kan, kalau lari itu memang dihukum kan ya, padahal pelajarannya kan belum tentu lari kan, lari memang pelajarannya itu lari, kemudian dia terlambat atau larinya nggak jelas atau gimana, itu bisa dihukum karena pembelajarannya itu misalkan lari setengah lingkaran karena dia itu berbuat salah, disuruh 1 penuh gitu. Jadi kalau seperti ini teman-teman pernah nggak waktu kita SD nih, saya masih ingat ada suatu perintah dari guru tidak mengerjakan PR, tulis 100 kali saya berjanji bla 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 bla. Hukuman atau Hukuman karena tidak sesuai, tidak ada benang yang bisa ditarik kan, itu hukuman. Yang tidak ada efek, yang tidak ada perbaikan tujuan dari sebabnya ini. Jadi sebab akibat itu kalau nggak nyambung, nggak ada hubungannya, itu berarti hukuman gitu. Jadi konsekuensi itu memang susah sih ya. Kalau kita mengatakan ya konsekuensimu gitu ya, biasanya konsekuensi kalian nak gitu ya. Itu tapi memang susah karena dibutuhkan itu sebab akibat, kita harus tahunya di situ. Jadi konsekuensi itu ada penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, pilihan waktu untuk memenuhi kesalahan. Sedangkan restitusi, nah disinilah yang perlu kita implementasikan dari segitiga restitusi itu. Ternyata restitusi itulah cara yang tepat dalam kita menangani masalah-masalah yang terjadi pada peserta didik atau murid itu. Jadi tidak luput dari kesalahan ya, kita setiap hari itu pasti anak-anak itu kalau tidak melanggar keyakinan kelas, kalau tidak pembelajarannya itu dia menjadi benalu di kelas itu, atau dengan kesibukan dia sebenarnya tidak mengganggu teman-teman sih. Sebenarnya dia itu tidak mengganggu guru, tapi dia itu sibuk dengan kegiatannya sendiri, aksi sendiri. Itu kan termasuk masalah yang ada di diri anak yang perlu kita gali lagi gitu. Jadi restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah. Nah di sini kalau ada masalah pasti harus dicari solusinya. Ini tugas kita teman-teman. Mulai jangka pendek memang perlu waktu yang panjang, serta murid menghormati dirinya dan orang lain, serta teori kontrol, dirinya memegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi secara tidak langsung dengan segitiga restitusi itu murid itu menyadari, oh ini salah, dan besoknya saya berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Next. Nah, disinilah peran kita sebagai guru dalam 5 posisi kontrol guru. Nah, yang pertama, penghukum, di mana seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Dengan kata-kata verbal pun kita bisa menyakiti, seperti kita marah apa ini sekarang? Yang stop bullying itu ya, yang anti bullying, deklarasi anti bullying, anak-anak sering itu kan kita apa itu gaung-gaungan stop bullying anak-anak, karena membuli itu memang sangat
ini banget, akibatnya sangat terasa sekali dengan anak-anak yang memang mereka kan anak-anak itu punya hati yang tidak sama ya. Ada yang dablek nih gitu. Katain teman-temannya biasanya kan itu loh, lo-loan bapak ibu itu loh. Iya kan, lah sering kayak gitu kan ya. Anak-anak kan ada yang nggak terima, ada yang cuek bete, ada yang merasa yang akhirnya imbasnya itu ke pembelajarannya mereka. Jadi di sini kan kita itu sebisa mungkin menghindari posisi kita sebagai pendukung. Tapi kita cepat sekali menjadi pendukung, cepat sekali. Misalkan anak kan, salah maju, misalkan gitu. Terus misalkan nanti kita begitu melihat anak baru berantem tanpa kita tahu akibatnya, sebabnya kalian berantem nih, bertengkar, ya jual maju, kan gitu. Cepat sekali kita menjadi pendukung daripada kita menelusuri dulu, biasanya gitu. Kasat mata apa yang dilihat itu yang cepat tindakan kita ambil. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Misalnya gini, cepet toh, kalian dulu jangan rame, nanti diburu dimarahin bapak kepala sekolah. Kalau lewat kelasnya berisik rame itu kalian dulu ya yang bikin diburu, nanti dimarahin gitu. Itu kan seolah-olah kita dikatakan kalau murid itu tuh itu loh yang bikin merasa salah, terus mereka takut kan, terus mereka hormat, bukan begitu padahal. Tuh yang kedua. Yang ketiga, menjadi teman. Biasanya kita menjadi apa ini? Di antara tiga itu teman ya, teman ke anak-anak. Guru posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasinya. Jadi teman itu terkadang terlalu dekat. Hubungan kita sama anak itu kadang kita sepelekan gitu. Merasa koncoku nih temanku gitu, jadi tidak ada rasa hormat, tidak takut, kurang. Nah jadi mereka tidak takut dan tidak segan juga, jadi merasa kita teman loh seperti teman-teman kelas yang lainnya gitu. Jadi memang susah sih Kak, kita itu inginnya teman itu ya merangkul biar anak itu tidak punya rasa sungkan untuk curhat. Karena kalau kita di SD kan mungkin yang kelas tinggi ya, kelas 5, kelas 6. Kalau yang punya yang putri itu kalau sama saya di kelas kecil gitu tuh Pak, pasti masih manja-manja seperti ibu di kelas. Tapi kalau untuk anak besar itu sudah mulai bisa curhat, sudah bisa merasa dirinya itu terancam atau apa, ada masalah di rumah itu bisa menjadi teman curhat di sekolah. Next, please. Yang keempat, monitor atau pemantau. Monitor itu berarti mengawasi. Jadi kita itu kesehariannya memang bertugas untuk mengawasi anak. Karena ada suatu pertemuan kita itu kan diharapkan kita tahu dari sisi kognitifnya, afektif, dan juga psikomotor. Jadi sikap itu sangat perlu kita pantau setiap hari. Kita bisa mengikuti tumbuh kembang anak itu sampai di mana, dan yang nantinya kita bisa selaras dengan tujuan yang kita tentukan di awal. Yang kelima, nah ini posisi yang paling puncak, yaitu manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, disinilah langkah terakhir dari posisi manajer itu yang hendaknya nanti bisa kita terapkan dalam mengatasi masalah yang ada di setiap anak-anak. Next. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh ini ya, kasus siswa sering datang terlambat. Tapi terkadang kita itu diprotes sama anak-anak ya, teman-teman ya. Bu, kalau guru terlambat tidak dihukum gitu. Kalau mulai terlambat sedikit loh Bu, karena saya ya bangunnya kesiangan loh Bu, saya nggak ada yang nganter, misalnya bannya kempes di jalan gitu. Kadang-kadang protes, ada aksi protes dari anak-anak. Makanya kita menunjukkan sikap disiplin ke anak itu
ngaso semua kembali lagi dari filosofinya Gajari Mantara, kita harus menjadi contoh. Maka dari itu dari kasus-kasus yang ada di sekolah itu sebisa mungkin penerapan teladan itu harus kita pegang supaya anak-anak itu bisa mencontoh kita, dan penerapan di kehidupan mereka itu juga sama. Penghubung itu contohnya menunggu di luar kelas hingga pelajaran pertama selesai, itu hukuman ya, jadi anak suruh keluar itu biasanya. Terus kalau membuat rasa bersalah itu sudah berapa kali guru nasihati kamu, guru kecewa loh, jadi seolah-olah dia itu merasa bersalah, ya membuat guru kecewa, ya aku salah gitu. Next. Nah, kalau menjadi teman, di posisi teman itu contohnya, ayolah ikuti tata tertib sekolah, kali ini tidak apa-apa, lain kali jangan diulang lagi ya, kayak gitu. Biasanya kita lebih pendekatan hati ya, merangkul dengan kata-kata yang halus, tidak memarahi, itu kita memposisikan sebagai teman. Kemudian untuk posisi pemantau, contohnya kamu sudah melanggar tata tertib sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya apa gitu ya. Jadi pemantau itu lebih kita mantau berkali-kali, kita tahu kalau itu sudah dia lakukan berkali-kali, kamu tahu kan tata tertibnya, langsung kita tarik kembali ke tata tertib dan kemudian suruh berpikir konsekuensinya apa gitu. Pemantau yang terakhir yaitu manajer itu suatu rangkaian yang dari apa itu sebab endingnya sampai akibat, dari masalah endingnya sampai menemukan suatu solusi. Akan tetapi ada kesadaran yang muncul dari diri anak itu, menyadari bahwa itu suatu kesalahan dan dia mau untuk memperbaikinya sendiri. Jadi di posisi manajer itu bisa dicontohkan gini, apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita gali dulu ya, karena itu mengungkapkan, oh iya ternyata salahku ini gitu. Terus kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya, nanti aku pikir sendiri. Jadi hubungannya sama profil pelajar Pancasila, dia sudah berjalan kritis ya, dia bukan konsekuensinya kalau saya tidak mengerjakan PR, saya juga nggak mengikuti pelajaran, terus harus mengerjakan juga sama-sama gitu, mending kerjakan di rumah sama dibantu orang tua gitu ya. Seperti itu kalau manajer. Next. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk menyelaraskan antara tujuan kita dalam pembelajaran dengan output nanti siswa seperti apa atau murid itu seperti apa, supaya pembelajaran itu sejalan selaras, budaya positif itu tampak di pembelajaran di kehidupan sehari-hari di sekolah, maka dibutuhkan yang adanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan keyakinan kelas? Coba ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Ayo tadi saya ingin kalau ya. Kalau menurut pendapat saya pribadi, kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama berdasarkan kesepakatan. Jadi anak-anak bersama guru membuat kesepakatan bersama-sama mengenai aturan yang berlaku di sekolah khususnya. Kemudian karena ini sudah menjadi kesepakatan bersama, berarti ini anak-anak harus meyakini bahwa kegiatan itu harus ya, karena sudah kesepakatan dan diyakini bersama untuk dilaksanakan. Sedangkan peraturan kelas menurut saya itu kemungkinan ini adalah peraturan yang dibuat oleh guru pribadi ya, pihak sekolah. Kemudian terutama kalau untuk di kelas adalah guru membuat peraturan ini, berarti kan satu pihak, berarti tidak berdasarkan pada kesepakatan dengan anak-anak. Saya rasa untuk arti dari peraturan kelas, kalau dibuat peraturan kelas itu saya tidak setuju, tapi lebih tepatnya adalah keyakinan kelas. Ya, siap. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya. Salut. Terima kasih. Ya.
keluarga kelas dipimpin dengan guru kelasnya. Kalau peraturan kelas itu seolah-olah peraturan itu dibuat satu pihak dan diberlakukan tanpa peduli itu ada suara hati dari pihak-pihak seperti murid, guru atau tidak. Jadi dituntutnya peraturan ditaati seperti itu ya. Dan nantinya kalau peraturan dilanggar pasti ada hukuman kayak gitu. Oke, next book. Nah, keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu berbeda. Benar ya? Benar atau salah? Benar. Oke. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Betul sekali yang sudah dipraktekkan tadi ya Bu ya. Jadi kita itu membuat suatu keyakinan yang disepakati nantinya untuk pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik, bisa kondusif, anak-anak itu bisa berperan sesuai dengan kodratnya, guru pun juga menjadi pendidik dan pengajar yang baik gitu. Bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi tidak diberlakukan satu pihak, tapi semua harus bisa diajak seperti itu. Terima kasih. Lanjut. Nah, ini paparan aksi nyata saya ketika membuat keyakinan kelas di kelas saya. Kemarin waktu ajaran baru kan belum dilaksanakan apa itu peraturan atau kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya. Nah, dari situ saya berinisiatif untuk membuat keyakinan kelas dengan melibatkan anak-anak. Anak-anak bebas disuruh menulis apa yang mereka mau, bukan berarti semaunya gitu ya. Jadi masih tetap dalam koridor. Kembali lagi nilai-nilai kebajikan. Jadi di situ itu harus menampakkan nilai kebajikan, nilai kedisiplinan masuk, nilai kebersihannya masuk, nilai keamanan, nilai kasih sayang itu juga masuk. Jadi di sini mendapatkan keyakinan kelas yang dari satu kelas itu ternyata ada yang sama, ada yang berbeda. Semua ternyata lucu-lucu karena kelas 2 itu lucu, bahasanya memang benar tadi ya. Tidak usah bertele-tele, kata-kata itu simpel tapi bermakna gitu. Anak-anak itu sudah bisa ternyata. Oke, next. Selanjutnya. Nah, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah. Benar kan ya tadi, kalau kamu menghukum, kalau kamu melanggar, hukuman. Kalau konsekuensi itu juga terencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu menjadi monitor muridnya. Nah, yang paling baik adalah yang paling kanan sendiri, restitusi, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Itu ya, next. Nah, di sini yang tadi di awal sudah saya sampaikan segitiga restitusi, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya mereka dan berkarakter yang lebih kuat. Jadi intinya dari tujuan tahap segitiga restitusi itu untuk menjadikan lebih baik lagi gitu. Jadi meminimalisir kesalahan yang nantinya menjadi baik atau bisa menghilangkan juga, karena memang kita itu berproses juga ya. Tumbuh kembang anak itu juga tidak selalu mulus seperti apa yang kita rencanakan. Nah, dari tahapan segitiga restitusi yang namanya segitiga itu kan ada tiga sisi. Berarti langkah dari penyelesaian cara segitiga restitusi itu juga ada tiga. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menyatakan keyakinannya. Next. Nah, kemarin saya juga sudah
melaksanakan penerapan segitiga restitusi kepada siswa yang ternyata sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Yang satunya itu kemarin itu terlambat datang ke sekolah, yang satunya mencontek. Ternyata ada yang mencontek karena tidak percaya diri, anak itu tapi salah dan lain-lain. Next. Nah, selain itu yang bisa saya dokumentasikan dari budaya positif yang mengandung nilai-nilai kebajikan, yaitu cita kebersihan, di mana anak-anak sudah melaksanakan tingkat kelas, kedisiplinan, kerapian dari sebelum masuk ke kelas. Kemudian ada anak saling berbagi, belajar bersama. Kemudian itu ada literasi juga di perpustakaan, kan kita bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan lembaga lain, tidak hanya di sekolah juga. Kemudian mengikuti upacara, kemudian itu ada berbagi. Jadi nilai-nilai positif, budaya positif sudah saya terapkan. Contohnya lebih kurang ini. Lanjut. Selesai. Itu ya teman-teman ya. Boleh bilang cakep ya? Siap. Karena orangnya sudah cantik, jadi bilangnya cakep aja. Oke. Ya. Pak Asep pergi ke kali. Cakep. Memancing ikan mager, ikan sepat. Cakep. Saya akhiri diseminasi ini. Cakep. Semoga bisa memberikan manfaat. Terima kasih semuanya. Untuk materi budaya positif saya cukupkan sekian, tapi tadi saya masih ada satu ini ya, dua. Satu, mempraktekkan segitiga restitusi. Nanti tidak semua saja, nanti ada satu kasus, nanti boleh minta tolong siapa yang jadi gurunya, pura-puranya terus jadi murid, sama observer. Nanti saya minta 3 teman saja. Kemudian 2 teman testimoni dari penerapan segitiga restitusi itu seperti apa toh endingnya dan manfaatnya dan lain-lainnya. Itu ya teman-teman ya. Terima kasih. Bisa dilanjutkan lagi sambil istirahat. Saya tak juga menunggu. Terima kasih. Ya, Bu yang hebat. Ini pura-pura kita bermain sosiodrama. Jadi ada yang jadi guru tadi, jadi guru, jadi muridnya, nanti observer. Jadi dari observer nanti bisa mengomentari perannya guru sama perannya murid itu seperti apa di segitiga restitusi. Gitu ya. Oke, are you ready? Ready. Go. Monggo. Hai, nama aku Ciko. Ciko. Ya, Bu Guru. Kesini sebentar. Ciko, Bu Guru lihat tadi tidak ikut piket ya? Iya, aku mau banget. Tadi yang piket hanya 2 anak. Kasihan itu teman-temannya hanya 2 anak. Ciko kenapa nggak ikut piket? Ya, saya aku malu bosan banget tuh sama saya terus. Wajar ya kalau Ciko merasa bosan dengan piket, kemudian Ciko juga udah siang ya, lapar ya, itu wajar sih. Tetapi dengan Ciko tidak melaksanakan piket seperti teman-teman yang lain, itu kira-kira bagaimana Ciko? Jadi perbuatan Ciko itu salah atau benar? Salah, Bu. Sebaiknya bagaimana Ciko? Kalau Ciko sudah mengetahui Ciko tidak melaksanakan piket, tugas piket, padahal itu kewajiban Ciko karena berpiket tugas piket pada hari ini, kok Ciko meninggalkan tugasnya? Salah tadi ya? Salah, Bu. Oke Ciko, berarti dengan Ciko tidak melaksanakan piket, ada tidak keyakinan kelas yang sudah dilanggar oleh Ciko? Ada, Bu. Yang mana coba? Yang piket kelas, Bu. Oh ya, itu piket kelas itu salah satu cara untuk menjaga kebersihan. Itu yang menjadi keyakinan kelas kita ya. Nah, sekarang bagaimana Ciko untuk memperbaikinya? Ya, Bu, saya tak bantuin teman-teman untuk piket, Bu. Oh ya. Saya minta maaf ya, Bu ya. Oh ya, minta maafnya sama teman-teman ya, karena harusnya lebih cepat mengerjakan piketnya, tapi karena Ciko
segera keluar kelas tadi itu pikirnya belum selesai. Berarti ini Ciko? Ya Bu, saya tak bantuin Bu sekarang ya Bu ya. Oh ya, jadi Ciko sudah sadar ya Ya Bu. dengan kesalahannya, dan semoga kedepannya Ciko tidak lagi melanggar keyakinan kelas, salah satunya menjaga kebersihan dengan cara bertugas piket. Ya Bu, maaf ya Bu ya. Ya, silakan Ciko. Teks segitiga restitusi dari Bu Istik dan Bu Juli tadi, bahwa kedua beliau sudah menyampaikan 3 tahap segitiga restitusi, yaitu yang pertama menyampaikan identitas, ditunjukkan dengan bahwa Bu Juli itu mengakui bahwa menyampaikan kewajaran bahwa siang itu tidak apa-apa, itu sudah ditunjukkan oleh Bu Juli. Kemudian validasi tindakan yang salah juga sudah dilakukan oleh Bu Juli pas beliau berkata, kamu pasti punya alasan kenapa tidak mau menemani piket. Itu sudah dilakukan juga oleh Bu Juli. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Tadi juga sudah dipraktekkan oleh Bu Juli bahwa Bu Juli menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh kelas Bu Juli. Demikian, terima kasih. Ya Bapak Ibu, demikian tadi diseminasi tentang budaya positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Neni Dia Savitri SPD. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu semua dan dapat kita terapkan di kelas masing-masing dan juga di sekolah kita pada umumnya. Terima kasih Bu Neni, selamat untuk pendidikan guru penggeraknya, semoga lancar, sukses terus. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, kita akhiri diseminasi pada siang hari ini, sudah sore ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya rekan sejawat dari Bu Neni Dia Savitri. Saya akan memberikan testimoni tentang diseminasi yang sudah dilakukan oleh Bu Neni. Dari diseminasi tadi, saya memperoleh banyak sekali ilmu yang mungkin bisa saya terapkan di kelas saya kemudian hari. Terima kasih Bu Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya teman sejawat Ibu Neni Dia Savitri dari SD Negeri Pajang 4. Untuk budaya positif yang telah diterapkan Ibu Neni di kelasnya sangat menginspirasi, terutama untuk langkah penerapan restitusi yang mana dapat menyelesaikan permasalahan peserta didik dengan tidak memberi hukuman. Hal tersebut membuat peserta didik menjadi lebih memahami tentang keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, dan hal tersebut tentunya memunculkan motivasi dari dalam diri peserta didik untuk selalu melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat. Semangat terus Ibu Neni. Semoga pendidikan guru penggeraknya lancar dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.